Halo, selamat berjumpa kembali di dalam program harian kita Pastor Talk. Dan hari ini adalah hari di mana saudara menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, judul yang saya bawakan di hari ini berbicara mengenai ketika suara mayoritas mengalahkan kebenaran. Pernah ngelihat demo nggak saudara? Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak orang yang berteriak menyuarakan permintaan mereka. Dan kebanyakan suara yang banyak itu bisa membawa dampak untuk keputusan untuk suatu aturan ditetapkan. Bahkan aturan yang berlaku kadangkala dikalahkan oleh suara yang terbanyak seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini dari Lukas pada pasal 23 pada ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25 di mana tentang kisahnya Pilatus. Ini merupakan salah satu momen yang paling tragis dalam sejarah manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena di hadapan Pilatus saat itu berdiri Sang Firman yang menjadi manusia, dialah Yesus. Pribadi yang tidak pernah bersalah, pribadi yang tidak pernah berdosa, pribadi yang selalu melakukan kebaikan, menolong orang, dan menyampaikan kebenaran yang Bapa katakan untuk membawa orang hidupnya berubah, bertobat, dan mengalami keselamatan. Maka apa yang terjadi saudara? Yang oleh Pilatus sendiri, bahkan Pilatus mengatakan, aku tidak menjumpai kesalahan pada orang ini. Pilatus mengatakan seperti itu. Sebagai pemimpin, sebagai wali negeri. Dia tahu hukum dan dia melihat tidak ada kesalahan pada Yesus. Bahkan ketika Pilatus mengutus orang untuk bawa Yesus kepada Herodes, untuk diperiksa oleh Herodes, Herodes pun juga tidak menemukan sesuatu yang pantas untuk dihukum mati. Namun kebenaran yang jelas dan terang ini yang dikatakan oleh Pilatus yang tidak melihat kesalahan pada Yesus, yang Herodes juga tidak bisa memutuskan untuk hukuman mati karena gak pantas, ada kesalahan yang pas. Kebenaran yang jelas dan terang ini ternyata runtuh hanya karena satu hal, tahu gak apa? Karena tekanan suara mayoritas. Pilatus itu tahu kebenaran. Pilatus ingin membebaskan Yesus. Hukum Romawi pun mengizinkan bahwa Yesus untuk dilepaskan. Tetapi masalahnya, ketika teriakan massa semakin keras, maka kebenaran itu dikorbankan demi kenyamanan, kedudukan, popularitas, dan permintaan publik. Mari kita lihat yang pertama di sini. Suara banyak orang tidak pernah menjamin kebenaran. Pilatus berkata 3 kali bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi 3 kali juga massa yang ada berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Nah, disinilah tragedi itu terjadi. Hukum yang ada tunduk pada opini. Kebenaran tunduk pada tekanan sosial. Integritas tunduk pada ketakutan terhadap manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang tidak banyak berbeda dengan apa yang saya jelaskan tadi. Banyak orang di dunia ini, saudara, coba lihat deh baik-baik. Banyak orang yang berpikir, karena banyak yang aborsi, berarti boleh dong. Karena banyak yang memilih child free, berarti itu normal. Karena banyak yang bercerai, berarti itu adalah hak asasi. Karena banyak yang korupsi, berarti adalah wajar. Nah, dunia itu memiliki logika yang sederhana. Kalau banyak yang melakukan, berarti itu benar. Tetapi di sini, firman Tuhan tidak pernah diukur dari jumlah pengikutnya. Kebenaran tidak berubah hanya karena budayanya berubah. Yesus berkata, jalan menuju kehidupan itu sempit, dan sedikit orang yang menemukannya dalam Matius 7 ayat 14. Kebenaran seringkali minoritas. Integritas seringkali sunyi, kesucian seringkali tidak populer. Pelajaran yang kedua, Pilatus adalah gambaran manusia yang tahu kebenaran tetapi takut untuk menyatakannya. Pilatus bukannya tidak tahu, Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, tetapi Pilatus memilih aman daripada benar. Pilatus memilih disukai daripada jujur. Pilatus memilih mengikuti massa daripada mengikuti suara hatinya. Firman Tuhan jelas berkata, takut akan manusia mendatangkan jerat dalam Amsal 29 ayat 25. Pilatus tidak jahat. Pilatus hanya lemah. Dan banyak orang Kristen hari ini jatuh
bukan karena kejahatan, tetapi karena kelemahan melawan tekanan dunia. Pelajaran yang ketiga, iblis tidak perlu menjatuhkan dunia dengan kejahatan besar. Cukup dengan mengubah opini. Iblis tidak mulai dengan pedang. Ia mulai dengan narasi. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan opini. Tidak dengan ancaman, tetapi dengan normalisasi. Iblis tidak berkata kepada Hawa, bunuh Adam. Iblis hanya berkata, benarkah Tuhan berfirman? Sebuah perubahan kecil, sebuah opini baru, dan yang terjadi, seluruh sejarah manusia bergeser. Strategi iblis dari dulu tidak pernah berubah. Dia menukar kebenaran dengan dusta, dan dusta dengan kebiasaan yang diterima publik. Contohnya, ketika dosa menjadi kebiasaan, hati nurani menjadi mati. Ketika kebiasaan menjadi budaya, maka orang percaya ikut hanyut. Ketika budaya menjadi normal, maka kebenaran dianggap radikal. Dan dunia mulai menertawakan orang benar, sama seperti mereka menertawakan Yesus. Pelajaran yang keempat, saudara, panggilan Tuhan bagi gereja adalah berdiri di atas kebenaran, bukan di atas opini publik. Kita ini dipanggil bukan untuk menjadi populer, tetapi dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil bukan untuk menjadi relevan bagi budaya, tetapi relevan bagi kerajaan Allah. Kita dipanggil bukan untuk mengikuti suara banyak orang, tetapi dipanggil untuk mengikuti suara Gembala Agung kita. Saudara yang dikasihi Tuhan hari ini, ketika dunia berteriak, salibkan dia, hanya sedikit orang yang berani tetap berdiri bagi kebenaran. Gereja tidak dipanggil menjadi penonton, tetapi menjadi saksi. Bukan menjadi gema budaya, tetapi menjadi suaranya Allah. Maka aplikasi kita hari ini adalah bagaimana kita berdiri dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang tersesat. Yang pertama, saudara, aplikasinya, latih hati kita, yaitu hati nurani kita, dengan firman Tuhan. Hati nurani selalu berbicara, saudara. Makanya isilah firman, sehingga hati nuranimu bersuara keras tentang firman. Jangan biarkan budaya yang membentuk standar moralmu. Biarkan firman yang membentuk hidupmu, sehingga suara hatimu sama dengan suara firman. Yang kedua aplikasinya, tolaklah kompromi kecil, apapun itu. Pilatus tidak memulai dengan mengizinkan penyaliban. Pilatus tidak langsung bilang, ya udah salibkan gitu. Enggak. Tapi Pilatus memulai dengan kompromi yang tampaknya sepele. Apa? Aku akan menghajar dia saja, gitu. Itu sepele loh. Oh, Yesus tidak berbuat salah, tapi Pilatus kompromi. Aku akan menghajar dia saja. Ingat baik di sini, kompromi kecil selalu membuka pintu untuk kompromi yang jauh lebih besar lagi. Hati-hati, seseorang yang jatuh dalam perzinahan tidak langsung dia berzina, tapi itu dimulai dari kompromi yang kecil. Mulai dari ketawa-ketawa, bercanda, mulai dari WA, mulai dari memberikan perhatian yang gak pada tempatnya dan lain sebagainya. Mari tolak kompromi yang kecil. Yang ketiga aplikasinya adalah jangan takut jadi minoritas. Nuh adalah minoritas di tengah orang-orang begitu banyak di zaman dia. Daniel adalah minoritas di tengah kelompok, di tengah orang-orang Babel yang menyembah berhala. Yesus adalah minoritas. Dia terus menyuarakan kebenaran di tengah-tengah banyak musuh yang di sekitar. Kebenaran seringkali berdiri sendirian. Yang keempat aplikasi kita adalah apa? Ucapkan kebenaran dalam kasih. Berdiri bagi kebenaran bukan berarti berteriak atau menghakimi. Kalau Anda hidup dalam kebenaran, bukan berarti Anda menghakimi orang-orang yang jatuh dalam kesalahan. Melainkan Anda tetap berdiri dengan teguh, lembut, bersuara dengan kebenaran, dan tidak goyah. Itu adalah orang-orang yang mengucapkan kebenaran dalam kasih. Saya closing, saudara. Ada pertanyaan seperti ini. Anda mau jadi kayak siapa? Pilatus
atau Petrus dan Yohanes? Maksudnya bagaimana? Ada dua suara pada hari itu, suara massa yang berteriak, salibkan dia, dan suara Pilatus yang berkata, aku tidak menemukan kesalahan. Pilatus tahu apa yang benar, tetapi Pilatus tidak melakukan yang benar. Sedangkan Petrus dan Yohanes dalam Kisah Rasul 4 ayat 19-20, mereka tegak dengan kebenaran walaupun mereka diancam. Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah engkau akan menjadi Pilatus yang tahu kebenaran tetapi menyerah? Atau menjadi Petrus dan Yohanes yang berani menyuarakan kebenaran walaupun ditolak? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kuatkan kami untuk berdiri di tengah dunia yang menukar kebenaran dengan dusta. Lepaskan kami dari roh takut akan manusia. Jadikan kami umat yang memegang firman, bukan opini dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Diberkati saudara bersama keluarga, haleluya. Amin.